Friendsa, sekarang kami ngadain segmen baru nih, yaitu podcast TWS Talk with Suheri. So, welcome to podcast TWS. Aku, Kayla Putri Azahra dan rekanku Nimas Mertasari Handayani akan memandu acara ini. Kami sangat antusias nih Friendsa, karena dengan adanya podcast kita kali ini, kita akan mempunyai perspektif baru tentang isu yang sedang hangat dibicarakan. Tema yang akan kita bicarakan adalah Sikap remaja di era globalisasi. Sikap remaja di era globalisasi ini harus sudah kita pahami nih Friendsa, karena untuk mengendalikan moral remaja agar tidak mengalami pergeseran dan sebagai sarana untuk mencari jalan keluar agar masalah ini tidak berlarut-larut nih Friendsa. di sini kita bukan hanya membahas tentang sikap remaja yang buruk, tapi juga membahas mindset remaja saat ini terhadap era globalisasi nih. Wah, kita juga kedatangan tamu spesial nih Friendsa. Beliau adalah salah satu guru gaul di SMA Negeri 4 Cirebon nih, yang digemari oleh banyak muridnya karena sikapnya yang humble. Dan ada juga teman kami, seorang pebisnis muda yang sudah meraih profit besar dengan usahanya sendiri. Penasaran gak sih siapa mereka? Langsung saja yuk, mari kita sambut Ibu Susi Lestari, guru gaul di SMA Negeri 4 Cirebon, dan Ana Nur Hasanah, pebisnis sukses di usia muda. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke inti acaranya aja nih, Friendsos. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Merapi hati-hati bila sedang didaki. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Halo Ibu Susi, halo Ara, gimana nih kabarnya? Halo Kai, halo Yeye. Kabarnya baik, alhamdulillah, luar biasa. Bener Ara? Betul. Seperti yang sudah kita bahas di awal nih, tema kali ini adalah sikap remaja di era globalisasi. Seperti yang sudah kita ketahui, globalisasi ini sebuah perubahan dalam banyak bidang yang terjadi secara cepat. Dan ternyata banyak orang yang nggak bisa mengimbanginya nih Bu. Menurut Ibu Susi nih, sebagai guru pengajar yang berhadapan langsung dengan remaja saat ini, gimana sih tanggapan Ibu Susi terhadap sikap remaja di era globalisasi ini? Menurut Ibu ya, globalisasi kan berarti ditandainya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau yang sekarang Ibu rasain nih, ngajar di era sekarang nih, di eranya kalian bilang globalisasi, itu nomor satu adalah siswanya sudah sangat amat ketergantungan oleh teknologi. Jadi kayak handphone nih, pasti nih Ibu udah dibawa nih, taruh di meja. Mungkin kalian juga sama nih, sikap-sikap remaja sekarang nih, kalau di kelas nih, wah dikit-dikit kalau handphone yang nganggur aja tuh kayak nggak bisa, jadi tetap harus lirik handphone, jadi kayak rasa ketergantungan sama gadgetnya tuh tinggi banget sih. Kalau menurut Ibu itu yang Ibu rasakan. Beda kayak generasinya Ibu, mungkin kalau Ibu waktu SMA dulu kan yang punya handphone kan hanya beberapa tuh, tapi kalau sekarang kan hampir seluruhnya di kelas itu pasti punya handphone. Jadi kalau kalian lagi belajar tuh kayaknya handphone tuh nggak boleh jauh-jauh gitu. Mendingan nggak bawa tepak pensil daripada nggak bawa handphone, ya kan? Iya betul sekali. Berarti itu udah kayak masuk kebutuhan primer nggak sih Bu? Betul banget. Kayak emang nggak bisa dilewatin ya? Betul, karena kalian akan gelisah gitu ya. Betul. Kayak harus ada sesuatu aplikasi yang harus dicek gitu. Betul. Entah itu Twitter. Sama. Makanya kalau misalnya belajar juga sama tuh. Kalau kayaknya kalau kesepakatan belajarnya handphone dilarang ada di meja. Kalau dari awal udah nggak diingetin tuh, udah di meja dikit nih. Iya. Guru dan selesai nerangin nih lagi keliling kelas yang lain, pasti ada notif masuk nih, gatel. Pasti dicek dulu nih. Udah tahu namanya ini masuk, tapi tetap kepo kan isinya apa nih. Buka lah. Jadi akhirnya fokus belajarnya teralihkan lagi gitu sih. Aduh agak kesindir nih. Tolong ya. Iya. Nah, kalau dari sisi Ara sebagai remaja sendiri gimana nih? Apa yang dialami oleh Ara? Apakah baik atau malah buruk? Menurut saya itu tergantung orangnya ya. Misalkan kalau main gadgetnya dalam hal positif, itu tuh mungkin bisa jadi peluang buat dia. Kayak mungkin dia bisa berbisnis kecil-kecilan ataupun mencari penghasilan sendiri, mencari uang jajan. Tetapi jika dilakukannya dalam hal negatif itu menurut saya merugikan pelajar. Yang pertama itu mungkin fokus belajarnya itu terganggu.
dan mungkin dia akan seharian bahkan 24 jam memegang gadget, dan itu tuh bener-bener buang energi banget. Dan misalkan orang di sekeliling kita ini lagi ngobrol nih ya, bahkan bisa sambil makan, liat HP gitu tuh, hal-hal yang bener-bener bikin bosen banget sih menurut saya. Lebih memilih gadget ya daripada teman di Iya, sekitarnya. betul. Udah nggak ada nongkrong ngomong-ngomong. Iya, handphone Iya, nomor satu. betul. Sekarang ini banyak berita yang beredar tentang sikap penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, seperti penggunaan alkohol oleh remaja yang notabene kan harusnya tidak boleh, pelecehan yang dilakukan oleh sesama anak kecil, seks bebas, LGBT, dan lain-lain sebagainya. Menurut kalian berdua dari Ibu Susi sendiri, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh remaja saat ini menurut Ibu? Oke, yang pertama udah jelas ya, karena semua sesuatu hal tuh bisa diakses dengan cepat. Iya. Mungkin kalau yang kita nggak tahu nih, ada berita apa tentang apa gitu ya, tapi kalau kita pantengin terus handphone, bener yang kata Ara, 24 jam tuh kayak kalian 24 jam, kayak berita 1 detik, 1 menit, ada kecelakaan di mana, ada apa di mana gitu ya, pasti akan selalu tahu. Nah dari hal-hal itu kan namanya anak ya, sekarang era remaja sekarang tuh kayak rasa ingin taunya tinggi banget gitu ya, keponya. Kalau istilah sekarang ngomongnya FOMO banget gitu ya, nggak mau ketinggalan berita, informasi, tren yang lagi ada. Jadi kayaknya kalau misalkan kalian taunya lewat dari media sosial kan cepet banget tuh, jadi otomatis itu yang bisa mempengaruhi juga nih. Jadi namanya anak-anak juga kan, oh iya nih ada anak-anak cowok keren tuh kayaknya kalau minum-minum ini. Jadi mungkin yang harusnya notabene belum usianya, tapi karena dia rasa ingin taunya cukup tinggi, jadi akhirnya dia coba-coba nih, gimana ya rasanya, walaupun udah tahu tuh, padahal nggak boleh untuk usia dia gitu, untuk seks bebas dan sebagainya. Yaitu kembali lagi zaman sekarang, kayaknya kalau nggak ngikutin tren tuh nanti disangkanya cupu. Nggak gaul Nggak gaul ya apa ya, nggak ditemenin. betul. Nah, kalau dari Ara sendiri, menurut Ara gimana nih dengan lihat-lihat penyimpangan yang terjadi? Kira-kira ini penyebabnya apa sih? Penyebabnya mungkin karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Terus mungkin orang tua itu sibuk bekerja dan anak 24 jam main HP, dan seperti yang Bu Susi bilang, anak itu rasa ingin tahunya cukup gede banget, jadi dia tuh banyak mengakses hal-hal yang negatif. Mungkin karena lingkungan juga, dia bertemannya dengan orang mana gitu kan, belum tahu sisi negatif atau positifnya. Terus juga dia ngikut-ngikutin gitu karena kurang pengawasan orang tua. Mungkin ada hal ini dicobain karena orang tua juga jarang kontrol mungkin ya. Seperti itu. Berarti peran orang tua terhadap perkembangan sikap anak di zaman sekarang tuh penting banget ya? Penting banget. Sangat penting. Karena menurut Ibu bener juga, kayak penggunaan handphone juga harusnya dibatasi ya. Misalkan mungkin kalau anak yang kayak SD gitu, mungkin ada weekend doang nih megang handphonenya, tapi tetap dipantau, oh anak tuh bukannya aksesnya apa. Jadi tidak tidak melihat hal-hal yang harusnya yang belum harus mereka lihat kayak gitu ya. Kayak sekarang juga mungkin kayak kalian dewasa juga sama. Mungkin harusnya orang tua kalian juga sama. Dek, kamu lagi apa? Misalnya anaknya main handphone terus, kalau ia main game, apa sih game yang sekarang? Mungkin diajak ngobrol. Jadi benar, orang tua tuh sangat andil juga. Karena di era sekarang nih, bukan hanya saja anaknya juga yang rasa ingin taunya tinggi, karena dari lingkungan sekitar, faktor internal dirinya sendiri, sama faktor keluarga itu mempengaruhi banget. Jadi kemajuan teknologinya cepat, tapi tetap harus kita pintar-pintar memilih lah. Makanya ada istilah kalian harus bijak dalam bermedia sosial, menggunakan gadget dan sebagainya. Ya udah, kita lanjut aja ya. Dari yang sudah kalian jelaskan, mungkin itu tentang globalisasi yang memberi dampak buruk ya, khususnya di bidang teknologi. Tapi globalisasi itu perubahan yang sangat cepat dan besar pengaruhnya, dan tentu aja bawa dampak positif dong terhadap banyak aspek kehidupan. Nah, kalau dari Bu Susi sendiri nih, dampak positif seperti apa sih yang udah dirasain sama Bu Susi? Sekarang globalisasi contohnya, ini? kayak sekarang, anak zaman udah keren banget, udah bikin podcast. Ibu tanya, yang podcastnya untuk apa? Untuk tugas Ibu. Nah, zaman Ibu mungkin kalau tugas, paling cuma wawancara gurunya, terus isinya apa, kita bikin makalah, kita bikin clipping, clipping gitu ya. Tapi kalau sekarang, keren banget, Ibu aja kayak keren. Jadi kemajuan sekarang tuh positifnya banyak banget.
Terus benar yang tadi Ara bilang juga dari awal, bisa menjadi peluang bisnis. Kalau media sosial pengikutnya banyak, kalian bisa punya usaha kecil-kecilan. Atau konten Nah, konten kreator juga. Jadi kan bisa nambahin uang jajan juga ya, penghasilan juga, tambah ilmu juga. Terus daya kreativitas, inovasi apa segala macam anak-anak zaman sekarang juga dengan perkembangan zaman tuh bagusnya bisa diikuti oleh perkembangan mereka. Kayak tugas yang terakhir nih ya, Ibu mengajar kelas 10. Ada 5 ya. Itu Ibu hari Senin ngasih tugas, kami koordinator suruh ke anak-anak bikin ya dance challenge gitu ya. Dan itu mereka benar-benar satu kelas tuh berpikir make mana nih video yang lagi trennya, mereka edit sendiri, mereka latihan sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 minggu hasilnya memuaskan. Jadi perkembangan zaman tuh banget positifnya kalau bisa diambil. Oh iya nih, perkembangan zamannya udah canggih, oh kita bisa kayak gini nih, cepet nih kita pakai ini dan membantu banget sih untuk kegiatan pelajaran juga, terutama nih kayak gini contohnya. Kalau Ara nih, manfaat globalisasi apa sih yang udah dirasain sama Ara? Yang dampak positifnya Dampak positifnya, saya sekarang udah bisa usaha lewat Shopee. Terus itu karena iseng-iseng ya, soalnya saya juga nggak terlalu suka sama dance TikTok atau tidak terlalu terpaku sama teman-teman saya yang ingin jadi konten kreator atau ngedit. Tapi saya suka banget kayak lihat-lihat fashion gitu loh, karena saya suka maduin baju-baju gitu kayak ini, matching sama ini. Terus saya coba-coba kayak berjualan gitu, awalnya kecil-kecilan, terus sekarang lumayan. Jadi itu yang saya rasakan. Karena kalau ngikutin tren terus kan itu pasti capek ya. Betul. Selalu ada tren-tren baru yang harus diikutin. Apalagi Ara sebagai remaja itu pasti sering banget gitu diajak sama temannya. Ayo Ara kita bikin tren. Betul. Terus nanti kalau nggak tahu dikatain, masa nggak tahu? Iya betul. Anak zaman sekarang gitu. Ibu kita bikin video ini ya. Makanya kayak sekarang juga ya. Ibu jujur nggak punya TikTok. Tapi anak-anak tuh, ibu masa nggak tahu sih bu yang ini nih. Ya Allah. Kadang-kadang ibu ngerasa ya Allah bener-bener anak tuh ya. Perkembangan zaman challenge viralnya tuh pengennya diikutin terus. Nah benar, mungkin beda-beda orang ya, beda-beda karakter. Mungkin kayak Ara, ibu saya nggak mengikutinya tren-tren yang seperti itu ya Ara ya, tapi peluang bisnis yang Ara baca. Oh anak-anak zaman sekarang juga suka nih matchingin baju gitu ya, berarti ide jualnya banyak. Keren sih. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita bahas penyimpangan yang dimana pasti sikapnya negatif kan. Betul. Nah, kalau sikap positif remaja seperti apa sih yang Ibu Susi udah lihat akibat globalisasi ini? Itu tuh yang kayak Ara yang sekarang good. Ara udah bisa tahu nih peluang bisnis nih. Oh iya, aku nih kalau misalkan punya usaha kecil-kecilan kayak gini, sekarang toko online ya. Sekarang kalian tuh belanja tuh udah nggak usah datang ke tempatnya. Kalian tinggal klik mau pesan apa, makan udah sama kan gitu. Kayak punya usaha kecil-kecilan kayak gini tinggal klik apa. Jadi yang positifnya gitu, segala sesuatunya bisa jauh lebih cepat dan lebih mudah diakses untuk kita tuh tahu nih. Oh iya nih kita mau beli ini. Oh yaudah gampang, kita beli Shopee aja nih. Mungkin lihat rekomendasinya ke mall ya, tapi tetap bandingkan harganya ke toko online ya. Betul. Karena biasa tuh lebih online tuh lebih murah. Karena anak zaman sekarang juga pintar berbelanja dan segala sesuatunya. Tapi ingat, yang negatifnya kayak sifat konsumtifnya jangan sampai berlebihan juga. Betul. Nah, Lebih menghemat waktu juga nggak sih? Betul. Tinggal klik datang ke rumah. Gitu kan, Anda kan. Lagi di sekolah, paket udah datang. Iya. COD lagi. Sama remaja di era globalisasi sama. Yang paket itu bukan hanya gurunya aja ya, tapi terkadang paketnya apa, anak-anak ngambil paket ibu. Nggak Di bisa sekolah? ya, nggak bisa ya paketnya di rumah, enggak, takut dimarahin orang tua ya. Jadi alamatnya sekolah, nanti titipin di pos satpam. Ternyata boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kirain boleh. Nggak boleh ada. Barangkali boleh ya. Di sekolah aja kan COD tuh. Nah, kalau di rumah kan nggak ada di rumah. Karena kalau di rumah kan kita nggak ada di rumah nih. Misalkan di sekolah tinggal panggil aja. Enggak dong, COD-nya nggak usah COD, harus bayar, jadi langsung paketnya taruh di situ. Oke. Nah, kalau sikap positif remaja di era globalisasi ini dari Ara mungkin punya ada sikap positif sendiri atau teman-temannya yang menunjukkan begitu, gimana Ara? Oh, kalau itu mungkin lebih gampang kalau buat nyari apa-apa gitu, kayak misalkan tugas nggak ngerti kita bisa lihat-lihat di HP, nyari searching gitu. Betul.
Berarti AI membantu banget ya. Iya. Lebih cerdas. Kita buat menghemat waktu cari apa nih buat AI. biar kegiatan ini nggak terlalu lama Iya, gitu kan. apalagi kalau mau masak, kalau lihat itu kan lama, jadi Iya. kita lihat YouTube. Langsung ada tutorialnya TikTok, cara masaknya tutorial, gimana ya. nih. Iya. Ketinggalan tinggal pause gitu Ya, ya. tinggal ulang. Betul. Buat Ara nih, penasaran dong, apakah kesuksesan Ara yang sekarang sebagai pebisnis muda yang sukses ini, globalisasi tuh ikut andil nggak dalam meniti bisnisnya Ara? Ikut. Soalnya Gimana tuh? awal-awal jualan saya tuh minat dari SD. Keren ya. Tapi kayak dari teman ke teman kayak mau beli ini enggak? Ini padahal akunya belinya deket Dari gitu loh. mulut ke mulut Dari ya. mulut ke mulut. Terus awal belum ngerti gadget banget, terus SMP udah ngerti, tapi awal itu kayak belinya dari Shopee. Teman-teman aku kan kurang ngerti sama HP ini, tapi aku dulu yang ngerti. Jadi dia tuh kayak nggak ngerti beli Shopee gimana, beli apa gimana, jadi sama aja kayak just tip gitu loh. Tapi kan Aku mau ini gitu. Padahal Arya juga beliin soal iya, betul. Nanti mama aku tinggal bilang, "Shh, jangan bilang-bilang ya." Terus abis itu lama kelamaan SMP tuh mulai mikir, wah temen aku nanti lama-lama pinter nih, nggak mungkin dong orang nggak ngerti Shopee. Iya. Terus karena perkembangan zaman juga betul. Kalau aku mungkin Lama-lama ya. kecepatan. Terus habis itu coba bikin baju di konveksi. Kebetulan konveksinya juga di Bandung. Jadi awal itu aku minta minjem mereka ini karena aku nggak punya KTP ya. Terus Belum ada ya. ada kakak aku yang sepupu itu. Aku bilang, "Mbak, boleh minta KTP-nya nggak?" Terus aku mau bikin rekening nih, soalnya ada juga pembeli yang maunya transfer. Soalnya aku juga masih umur belasan ya itu. Terus habis itu masih pakai namanya kakak sepupu dan saat ini masih dipakai juga karena aku malas walaupun udah punya KTP, aku malas bikin rekening. Terus habis itu mulai berjualan di Shopee, terus udah punya baju label tag namanya Ara Fashion. Dicari guys. Boleh follow ya guys, follow. Bagus. Nanti editor tolong ya. Ya, di bawah Ini ini ya, namanya. di bawah ini ya. Tolong ya. Hashtag Milmas Ayu. Nah, lanjut deh. Sekarang ini kita ngomongin yang buruk-buruknya. Apakah ada pengalaman yang dirasain sama ibu tentang sikap remaja yang buruk di era globalisasi ini? Sikap buruk seperti apa yang ditunjukkan? Kalau sikap buruk maksudnya secara pribadi ibu pernah nggak ngerasa ada sifat buruk anak di sekarang gitu yang ibu alami secara langsung gitu ya? Kalau secara langsung jujur tidak gitu ya. Tapi ibu paling banyak ceritanya dari teman-teman rekan guru yang lain atau ibu mendengarkan atau melihat dari sikap anak-anak mungkin sekarang tuh karena kecanggihan teknologinya terlalu ini ya, jadi anak tuh terkadang membaca atau mau share apapun tuh nggak lihat-lihat dulu nih, misalnya kayak udah tahu nih ya itu tuh lagi di jam pelajaran mereka pada live, menurut ibu itu jadi kayak kok kalian live di jam pelajaran. Jadi kan mungkin kalau teman-teman atau yang mengaksesnya kok di jam segini kok anak bisa live ya, emang nggak belajar ya, mungkin jadi kan hal-hal seperti itunya kan yang dirasa oleh orang lain, kok bisa sih di jam belajar kok anak bisa live TikTok atau live IG dan sebagainya. Jadi makanya harus mulai dari sekarang yuk kalian tuh bijak media sosial, menggunakan gadget apanya. Jadi maksudnya ketika pelajaran memang harus menuntut kalian untuk menggunakan handphone, ya gunakan seperlunya saja, tidak usah sampai yang kalian tuh harus biar kekinian nih, biar menginformasikan kepada dunia nih ya, aku lagi pelajaran olahraga nih ya, harus bikin ini enggak. Jadi harus ada di jam-jam harus banget update, jangan deh. Jadi kalau yang buruknya menurut ibu itu, jadi mereka tuh terkadang nggak lihat situasi dan kondisi karena ngerasa oh ya udah gitu, jadi nggak tanpa berpikir panjang gitu. Padahal harusnya sih kan dia sadar, oh iya lagi jam belajar nih, hal kecilnya seperti itu. Semua orang harus tahu apa yang sedang aku lakukan. Nah, kayak flexing ya. Nah, ada kan sikap malas ya Bu, remaja-remaja saat ini loh. Mengenai sikap malas tersebut, gimana sih caranya biar nggak males-malesan gitu remaja saat ini menurut dari ibu sendiri sebagai pengajar gitu, tips and trick gitu, siapa tahu penonton ini bisa tergerak hatinya. Ibu tahun ini kan ngajarnya kelas 10 ya. Jadi kalau kelas 10 kan era dari SMP, mereka beranjak jadi putih abu-abu ya. Jadi kayak kekanak-kanakannya masih. Jadi kalau misalkan disuruh mandiri tuh kayaknya masih kurang gitu. Jadi tetap harus ada pengawasan dan sebagainya. Kalau untuk males, paling ibu
karena ibu ngajarin matematika ya, Say, tahu sendiri kalau matematika itu aduh kayak susah gitu, segala sesuatunya apa namanya tuh kayak sulit gitu. Apa paling ibu pendekatannya cara belajarnya mereka yang menyenangkan, buat kelas nyaman dulu. Mungkin ibu serecehin ini hal-hal kecil deh, recehnya kalau di jam-jam terakhir, aduh kalau pada ngantuk ya, emang pada makan apa, jadi bikin semangat anak-anak dulu nih. Jadi ketika belajar matematika tuh udah lagi nggak malas yang ibu harapkan. Jadi kayak mereka tuh sadar, oh iya kalau belajar matematika tuh nanti Bu Susi tuh suka nanya yang hal random gitu ya. Jadi kan buat anak-anak tuh oh iya harus ini harus ini, jadi tetap semangat. Paling itu sih kalau ibu sebagai pengajar ya. Soalnya kalau gurunya kaku juga, Iya. kita sebagai murid tuh pasti ngerasa males ya. Apalagi jam terakhir. Betul. Karena ingat ya, ibu juga kan dulunya siswa. Jadi kan kalau ngeliat guru yang kayak, aduh, kayak ke kanan, ke kiri tuh kayak tegang gitu. Kan bawaannya jadi kalau pelajarannya mau datang tuh, aduh nanti hari ini ya, aduh ini ya, aduh ini gitu. Tapi ibu pengennya itu, di era sekarang tuh anak-anak tuh mau pelajaran yang ibaratnya esak, maupun pelajaran yang mengasihkan, yang kalian di outdoor, yang olahraga sekalipun gitu ya, kalian tetap happy. Jadi tahu gitu tuh, oh kalau sekolah tuh ada waktu-waktunya nih, pelajaran ini harus seperti ini, oh pelajaran ini seperti ini. Jadi jangan sampai aduh males deh gitu. Jadi tolong ya Dek ya, jangan ya Dek ya. Iya, kalau Ara sendiri gimana nih sebagai remaja? Pasti pernah males dong. Banget. Nah, gimana tuh ngatasin Ara? Caranya tuh kayak dibuat kayak daftar seharian itu harus ngapain. Sakut ya kan. Iya, walaupun orangnya kan Jadi prepare ya. Jadi misalkan kalau tidur nih, tidur tuh harus cukup kayak 10 jam 10 harus tidur gitu. Bener. Tapi Terus ada Kok tips bisa? Iya, kok bisa? Lanjut Iya. ya. Bagus. Terus habis itu nanti misalkan kalau sekolah, nanti misalkan kalau udah jam-jam pulang nih, harus jangan udah mandi. Nanti itu bakal males, jadi langsung harus mandi. Terus misalkan kalau Jangan nunda-nunda mandi jangan maksudnya. udah mandi pokoknya, karena tuh bikin males. Nanti kalau itu tanggung maghrib tunggu azan. Nanti Isya, Isya. Udah nggak usah mandi. Ya sama ya nggak mandi Mandi ya. aja, mandinya tuh pagi sama aja aja. mandinya. Bener. Terus habis itu kayak kan aku nggak punya TikTok ya, jadi nggak suka scroll juga. Terus itu tuh kayak sekolahnya buka laptop, nganu rekapan orderan gitu. Beda ya apa bisnis Produktif Beda. banget ya Iya, guys. beda ya, bisnis mah beda. Kalau ngerjain tugas kemungkinan banyaknya sistem kebut semalam. Oh SKS ya. iya. Karena cuy sudah menunggu daripada Iya. curiga ibu ya. Waduh, jangan curiga. Terus lanjut kalau udah selesai semua nih, nanti aku lanjut packing Shopee. Lanjut packing Produktif Shopee. sekali ya. Iya. Udah setelah dicontoh. Terus malamnya aku udah mulai capek dong pasti. Nanti Tidur. enggak paket itu aku taruh ke jok motor. Jok motor kan lebar tuh. Iya. Aku susun semua. Baru masukin, selesain nganuin buku buat sekolah, aku tidur. Jadi nanti udah sekolah, pulang, nganter paket ke rumah, mandi, sholat, terus abis itu ngerjain sekiranya pekerjaan rumah, tahu semuanya udah beres, itu jadi nggak males kalau ditunda. Belajarnya kapan ya? Oh tadi ibu SKS ibu. Oh SKS aja. Kalau ada ujian aja. Kalau ada ujian, kalau besok ada ulangan matematika baru belajar gitu. Kalau dadakan ibu gurunya ngasih taunya gitu ya, kaget dong. Kaget. Innalillahi udah Bu. Serangan kepada Tuhan. Ya, tapi untuk seukuran remaja sekarang ini Ara tuh termasuk yang produktif banget dari awal dia bangun sampai Ibu dia dengan tidur cara, lagi tuh betul. diisi dengan kegiatan. Betul. Iya. Beda lagi dengan ya Kamu rebahan ya? Mungkin ada di teman-teman di sana Malas-malasan, udah gitu nyampe kan. rumah, taruh tas, udah dilempar Udah, gitu, gitu. malah nggak mandi, tiduran, belum ganti baju. Ada kaum rebahan pasti ada gitu. Ya, yang siapa pengennya tahu. ya. Iya. Tapi iya bener. Sekarang ibu mumpung ingat kaum rebahan. Ada zaman sekarang juga sama nih ibu ngajar. Kalau ngajar pagi kadang-kadang anak tuh kenapa? Males kayak masih ngantuk, nyawanya tuh kayak masih di tempat tidur gitu. Tapi kalau ibu ngajar jam terakhir, udah 10 menit lagi mau terakhir, udah kayak semangat, baju dirapihin sampai kan itu kok beda ya ekspresi datang sama pulang gitu ya. Jadi kalau datang tuh kayaknya cuma 5%, tapi kalau pulang udah 1000% gitu ya. Itu kasurnya udah nelpon. Iya. Kalau enggak yang bebeknya udah nungguin gitu ya. itu mah beda. Kayaknya ya. Lagi Bu, ayang bebek di kasur saya mau. Aduh, dasar lah kalian. Iya, tadi kan udah males-malesan nih Bu. Ada nggak sih tips and trick dari ibu buat remajanya ngembangin minat dan bakatnya gitu?
kalau ibu pribadi selama kita ngobrol, ibu ancungkan jempol dulu buat Ara. Aku bangga pada Amina. Berarti Ara tuh sudah bisa punya life skill yang bagus, ya kan, keterampilan hidup. Dia bisa mengelola waktunya dia, ya kan. Oh, pulang sekolah, iya betul. Nah, ini manfaat yang nggak semua orang kan bisa kayak gitu betul. ya. Karena mungkin ibu juga sama yang kayak gitu kan. Ibu juga kayak udah ngajar, udah capek, udah lelah gitu kan. Kalau nyampe rumah ya udah pengennya leha-leha gitu kan. Tapi dengan kesibukan Ara yang masih pelajar, terus punya bisnis, tapi dia udah bisa mengelolanya. Jadi keterampilan life skill-nya dia, keterampilan hidupnya dia udah bagus banget. Jadi buat ibu tips and triknya yaitu cari yang apa yang kalian kuasai, minat dan bakat apa yang kalian punya, explore terus diri kalian. Kalau Ara udah bilang saya nggak bisa nih kalau mungkin ikutin tren yang TikTok challenge dan sebagainya, apa yang lagi beredar gitu, tapi kalau saya bisanya mencari peluang bisnis, ya ambil yang baiknya, ambil yang menurut kalian bisanya nih, yang kalian bisa, kalian oh ini nih jalannya saya nih, saya tekunin jadi bisa deh. Menurut ibu ya itu harus tekun, terus harus punya life skill yang baik gitu sih. Ya kalau dari Ara sendiri nih, kan berarti minat dan bakat Ara tuh kayak udah ke bisnis nih. Berarti udah ketahuan kan. Kan sekarang Ara kelas 12 nih. Gimana nih ke depannya Ara? Mau kuliah apa mau sambil kuliah sambil kerja gini? Mau kuliah, kalau kerja enggak mungkin ya, karena mungkin waktunya kemakan banyak, terus takutnya keteteran. Saya tuh kayak pengennya kuliah sambil bisnis, mungkin kayak cuma live, terus baking kan sambil ke kampus bisa dong bawa paket, bisa di jog muat. Sekolah aja bisa ya, apalagi kuliah yang waktunya fleksibel gitu ya. Betul, mata kuliahnya itu cuma berapa jam? Betul. Ya bagus. Bagus Saya dukung Ara. Ara. Nah, apa yang udah diceritain sama Bu Susi sama Ara itu kan banyak ya sikap remaja yang positif ataupun yang negatif. Menurut Ibu sama Ara nih, apakah sikap remaja di era sekarang ini tuh bisa dijadiin role model untuk generasi yang ada di bawahnya? Atau malah jangan deh, soalnya sikap remaja di saat ini tuh udah kayak yang pengburuk-buruknya karena udah terjadi pergeseran moral. Gimana nih Bu? Ya kalau menurut ibu, kalau yang positifnya bisa diambil ya, kayak tadi semangatnya, konten apa misalnya konten apa kreativitasnya, iya gitu segala macamnya bisa. Tapi kalau yang untuk kayak males-malesnya atau ngambil dampak negatifnya kayak oh iya ngikutin tren nih akhirnya menyulitkan diri sendiri gitu ya, merepotkan diri sendiri, ya harusnya sih tidak ya. Tapi kalau untuk perkembangan zamannya sama sikap yang kalian kreatif dan segala sesuatunya, ambisnya mungkin ya, karena mungkin Anda juga sama kan, oh iya nih jualan satu tuh kayaknya pengen lebih, pasti kan ada rasa ambis yang tinggi kan ya Ra, jadi otomatis bisa sih dicontoh, maksudnya untuk generasi selanjutnya bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, bagaimana kita makanya pilih-pilihnya saja. Kalau buat Ara nih, sikap kita-kita yang sekarang enaknya turun nggak ke generasi yang di bawahnya? Atau jangan sampai niru kita yang kayak gini? Sebenarnya kalau itu bingung juga ya, misalkan kalau orang jadi panutan itu tergantung dirinya masing-masing, betul kan? Terus juga mungkin kebanyakan kita harus ninggalin jejak yang positif biar nanti bisa ditiru sama generasi sebelumnya. Jangan kayak yang ikut-ikutin tren kayak apa ya, konten tawuran-tawuran gitu ya, sim ya kan Sound itu. horeg yang sekarang lagi tren itu benar-benar mengganggu banget ya, walaupun aku bukan warga di sana. Tuh kan, apa kata Ra? Terus-terusan gitu loh, jadi tuh kayak anak-anak cowok kalau udah ngelakuin konten gitu kayak keren, terus Banget. bener-bener dari dulu gak sih itu tuh sampai sekarang. Betul. Tawuran dianggap keren. Betul. Iya. Kayak istilahnya kalian mau COD atau di apa tuh bahasanya bukan pesan antar ya. Jadi kalau mau nyamperin ke tempat atau kita ketemuan gitu kan. Bahasanya kan. Oh itu juga nggak tahu, cuma kayak dengar selintas tuh gitu. Wah kita samperin aja tuh kita ketemuan di mana nih kan gitu. Nah, itu yang nggak bolehnya sih ya, seperti itu. Kiranya keren kali ya, padahal dilihatnya nggak ada keren-kerennya. Dan itu merugikan diri sendiri ya, catat lagi sebenarnya. Orang lain juga kan itu bisa terkena dampaknya. Dan merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Nah, dari banyak sikap buruk sama positif, tadi kan banyak juga disebutin negatif-negatifnya ya Bu. Nah, Ibu Susi sebagai pengajar tuh ada nggak sih kayak gimana sih cara Ibu nanganin sikap negatif remaja tuh? Kembali lagi kayak tadi Ibu bilang, zaman sekarang tuh eranya sudah berbeda. Mungkin Ibu waktu jadi pelajar di SMA sama sekarang Ibu mengajar di SMA tuh udah pasti berbeda berapa derajat banget gitu ya, 100% gitu berbedanya. Jadi paling pendekatannya nomor satu pendekatan kasih sayang. Anak zaman sekarang tuh mungkin terkadang mau melakukan suatu hal tuh cuma butuh apa sih? Cuma butuh perhatian. Betul, caper ya, betul. Karena terkadang mungkin kalau bu gurunya tuh
rame nih, anak-anak cowok tuh kayak risih, cemburu gitu ya. Kayak kok ibu ke sana terus sih, kok sininya enggak gitu ya. Jadi kayak menurut ibu tuh kayak anak zaman sekarang tuh sebenarnya mereka tuh cuma pengen diperhatiin aja nih. Jadi ibu kalau ngajarnya, kalau sifat mereka lagi males kayak ngantuk, sebenarnya sih masih bisa ditahan, cuma biar disusi ke aku gitu. Dia kayak gitu-gitu kan. Jadi itu paling gitu kalau deketinnya. Kalau sekarang kan enak ya, karena handphone kan udah kayak senjata banget gitu ya buat guru sama ataupun siswa. Jadi ibu kalau negurnya paling ibu cuma foto cekrek, nanti ibu cuma tal bangun, udah 3 kali foto ibu lapor wali kelas ya, udah kayak gitu aja udah malu sendiri kan ya, cengar cengir, nanti udah selesai ibu izin ke depan ya mau cuci muka, paling gitu. Jadi pendekatannya menurut ibu sifat-sifat yang negatif nih. Kalau menurut ibu yang pengajar sekarang nih di era sekarang tuh udah nggak bisa lagi kayak kok kamu tidur di pelajaran saya, udah nggak bisa. Itu nggak akan nyampe di merekanya. Tapi kalau kita kasih sayang, kita perhatian, kita tanya nih ke dia, kok bangun, kok tidur kenapa ya, kok ini ya, diajak ngobrol. Karena terkadang mereka yang seperti itu tuh cuma butuh untuk didengar, cuma butuh untuk ngobrol. Komunikasi penting banget ya. Di rumahnya tuh jarang diajak ngobrol, jadi dia bingung tempat ngobrolnya dia di mana, ya nggak ada lagi. Jadi dia berulah atau bertingkah laku cari perhatiannya di sekolah gitu sih. Jadi menurut ibu itu sebagai pengajar ya. Nah, kalau buat Ara, siapa tahu nih ada teman-teman yang bersikap negatif gitu atau sikap-sikapnya tuh buruk, gimana sih cara Ara nanganin atau nggak cara membatasi diri Ara biar nggak ikut-ikutan buruk kayak gitu tuh, ada nggak Ara? Pertahanan benteng Ara tuh kayak gimana gitu biar tidak terjerumus. Iya. Kalau di lingkungan saya kemungkinan enggak kayak gitu. Tapi kalau buat cara nggak ikut-ikutan, tolong yang pertama kali kalian lihat tuh orang tua. Biar inget terus ya. Iya, soalnya kayak kasihan banget, misalkan kan perempuan, kalau saya enggak kasihan banget orang tua gitu, udah ngebesarin kita dari kecil mungkin ya. Kayak nggak tega aja, jangan sampai kita tuh nyesel. Karena saya juga misal saya ikut-ikutan hedonisme, misalkan saya kepengen, misalkan teman saya beli ini, saya pengen beli ini, Tapi nggak sesuai kemampuan. iya, bukan, mendingan kayak tahan dulu, mending kita ngelakuin hal-hal positif kayak kita tuh minat bakatnya di mana, terus jadi itu tuh peluang gitu loh, kayak kita ngumpulin, jangan sampai kita di umur ini nih kayak jangan terlalu minta ke orang tua, tapi kalau bisa kita ngasih ke orang tua tuh sedikit-sedikit kayak martabak atau apa gitu kan, itu tuh dengan bikin jajanan soalnya misalkan saya main sama teman-teman saya kayak gini nih di kafe makan enak, saya nggak bisa, kalau misalkan uang saya cuma bisa beli satu, saya mending nggak usah. Mending saya makan lamongan bareng keluarga saya. Keren. Karena makan gengsi doang tuh nggak bakal kenyang ya. Nggak akan dapet. Takutnya nanti misalkan itu tuh nyesel, kenapa dulu saya pas dikasih jajan uang banyak, tapi saya foya-foya nggak buat nabung. Terus nanti kedepannya tuh mereka tuh bakal tersesat gitu. Jadi saya nggak mau keseret-seret dalam hal itu. Oke. Khusus buat Bu Susi nih, kita mau dong kiat-kiatnya. Kiat 1. Iya, betul. Buat menghadapi era globalisasi, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Apa yang harus kita lakukan? Tolong dong Bu Susi kiat-kiatnya buat para remaja di era sekarang nih. Kiat-kiatnya sih satu, benar kata Ara, kita tuh ngukur diri. Kita tuh di mana sih gitu. Kita kalau ngikutin tren, bener, kita nggak mungkin nih, kita nggak bisa nih kasarnya gitu ya. Ya udah nggak usah ngikutin, makan gengsi apa tadi kata Ari? Nggak akan kenyang gitu. Jadi kita tuh harus bisa ngukur diri. Oh, saya gimana nih? Posisi saya ada di mana? Ya sudah, kalau saya mau tinggi ya kamu usaha gitu loh. Jangan sampai kamu maunya tinggi gitu ya. Kayak sekarang istilahnya apa namanya? Ekspektasi tidak sesuai, realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kiatnya udah sadar diri aja, kasarnya gitu. Jadi kata-kata sadar diri menurut ibu itu adalah yang paling penting. Jadi kita akan tahu nih, oh iya nih, kalau kita bergaulnya, maaf gitu ya, kita bergaulnya sama temen yang A, oh mereka gaya hidupnya seperti ini, bukan saya banget, ya udah kitanya mundur. Oh kalau yang B kita bisa nih ngayom nih, ibaratnya dia nggak yang seperti apa, ya udah kamu masuk ke dia gitu. Jadi jangan memaksakan, jadi harus bisa sadar diri. Oke. Kurang. Aku mau nanya nih sama Ara, gimana sih perjalanan bisnis Ara dari
dari nol sampai sekarang Ara jadi pebisnis muda yang sukses. Gimana perjalanannya Ara? Boleh cerita? Maksudnya kalian mau dengar dari sebab enggak? Dari kenapa saya mau kayak gini gitu? Jelas Ya, lah. terserah Ara, apakah Ara nyaman ngobrolnya atau gimana. Kalau yang ngebuat Ara nggak nyaman, nggak apa-apa, nggak usah di yang bisa ungkapin. di sharing dan Iya. bisa teman-teman bisa ambil hikmahnya gitu. Barangkali teman-teman mau kayak Ara gitu, karena Ara kan keren banget nih buat remaja saat ini. Oh, oke. Yang pertama tuh awal saya bisnis kayak gini, maaf ya, mungkin cerita tentang keluarga saya itu jangan lihat dari latar belakangnya, tapi tuh jadiin kalian misalkan ada anak yang broken home gitu dijadiin buat pelajaran dan jangan terpuruk sama hal itu. Mungkin teman-teman saya belum pada tahu kalau saya anak broken home, kemungkinan nggak akan tahu karena saya nggak pernah cerita. Saya nggak pernah cerita. Ini saya sharing buat kalian biar orang-orang tuh jangan mandang dirinya apa ya, kurang kasih sayang. Terus kita tuh harus Pelampiasannya ke yang tidak baik iya, gitu nggak boleh. maksudnya gitu ya. Nggak boleh. Terus pertama itu awal mula saya masih SD, terus orang tua saya pas mendekati saya SMP itu udah nggak cocok, berpisah. Terus mama saya itu orangnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kerja keras. Terus saya anak perempuan pertama. Jadi mungkin mama saya tuh pengen saya jadi anak yang kuat. Terus pas masuk SMP ya, saya kan udah jelasin kalau saya SD tuh saya iseng-iseng karena emang pengen nyari duit jajan lebih, mungkin dari yang tadi tuh ya. Terus awal mula saya dikasih duit sama mama saya tuh ya 1.800.000. Menurut saya itu pas masih zaman SMP tuh lumayan besar, lumayan besar. Terus pas itu tuh kalau nggak salah siang-siang kali ya saya pulang sekolah tuh langsung Ara ini ada uang 1.800.000, gimana caranya Ara bisa uang itu tuh lebih dari segitu. Mama percaya sama kamu, katanya jangan di apa ya, mama saya kan berpisah tuh karena biar saya tuh nggak bergantung sama lelaki gitu, terus bisa mandiri. Terus habis itu saya tuh mikir kan anak sekecil itu bisa apa, terus dari situ tuh saya pikir misalkan uang segitu kan banyak ya pas SMP, kalau saya jajan terus-terusan kan mungkin habis, ya kan habis. Terus saya coba tuh mikir, oh ya dulu SD tuh pernah ikut nyoba-nyoba jualan-jualan gitu tuh. Terus saya ternyata minat bakatnya di situ. Terus saya nyoba-nyoba uangnya ditabung di rekening terus sampai saya tuh bahkan SMP tuh jarang main, serius jarang main. Sampai di situ saya SMA udah mulai bisnis yang lumayan gede, bahkan bisa dibilang saya tuh sibuk. Kalau teman-teman saya ngajak main tuh saya nggak bisa soalnya bener-bener sibuk. Kalau sekalinya ditinggal tuh bakal keteteran semua. Iya. Terus pas saya udah berhasil lebih dari uang yang mama saya kasih 1.800.000 itu, mama saya tuh kayak kaget, kok bisa. Sebenarnya mama tuh ngetes kamu aja gitu, bisa atau enggak, mampu atau enggak gitu. Terus mama bener-bener bangga banget sama saya. Mungkin teman-teman saya nggak pada tahu karena saya orangnya bisa dibilang tertutup. Iya. betul. Lebih ke nggak nyangka sih saya sebagai teman kamu aja tuh. Iya, terus saya nyoba-nyoba jualan Shopee itu dari SMP kalau nggak salah. Itu tuh SMP tuh belum terlalu itu ya, karena mungkin sayanya juga sibuk sekolah. Ada di sekolah tuh ada banyak kegiatan pagelaran, banyak apa gitu tuh. Terus dari situ pas sekarang banyak banget yang beli, bahkan banyak orang-orang reseller saya dari luar kota, Bandung, Jakarta, banyak banget. Iya, pokoknya saya juga di situ usaha tuh nggak jual baju aja dari merek sendiri, tapi juga kayak kerja sama yang lain. Iya, kerja sama yang lain gitu. Jadi orang-orang tuh bahkan misalkan kalau ke rumah saya nganter barang tuh ya bukan pakai kurir paket kan dulu kan, kurir motor. Dulu kan dari Shopee kan. Kargo ya, jangan Iya, bilang ya. pakai Sekarang ya. kargo, bener-bener. Orang curiga pakai kargo ya. Kargo. Jadi kalau Dikerasin suara. kalau di rumah ya banyak banget, kadang udah dibayar kan transfer. Jadi kalau saya megang HP nih, Bu, saya bukan buka Bukan ngecek apa-apa. WA ya, Saya tapi buka notifan Shopee. Ada berapa sih yang order? Sibuk apa saya nanti? Banyak yang di Shopee, Kak kok belum dikirim gitu. Nanti misalkan saya bilang bentar lagi sekolah kan nggak mungkin dong. Jadi sekolah nanti ya Kak sore pengirimannya gitu. Jadi tuh jarang, saya juga nggak punya TikTok.
penghasilan juga saya jarang pegang duit cash karena uang saya di rekening, terus saya pengen nabung. Terus ya pokoknya kalau hal-hal kayak gini, misalkan kalau punya latar belakang kayak broken home, jangan dijadiin apa ya, kalian tuh banyak teman-teman saya yang broken home gitu, kayak kenal pacar, bahkan banyak yang hamil di luar nikah, banyak yang pergaulan bebas, bahkan mereka tuh kayak ke tempat-tempat yang tidak wajar gitu loh. Belum seharusnya. Harusnya jangan dijadiin itu, karena alasan broken home itu bukan alasan kalau untuk saya. Jadi Emang pengen aja ya, penasaran Jadi mereka. benar, kalau bisa kita bahas ya, berarti sebenarnya faktor keluarga tuh memang mempengaruhi. Sebenarnya bukan hanya yang kayak istilahnya, ibu saya tuh melakukan kayak gini tuh karena saya kurangnya perhatian. Sebenarnya benar maksudnya Ara bilang tadi, mungkin ada yang kalau misalkan dari background keluarga yang mungkin kurang harmonis, yang berpisah, tapi sebenarnya ambil hikmahnya bisa gitu kan. Betul. Bisa jauh lebih mandiri lagi, jadi tidak bergantung sama orang tua ya, Ra ya. Bagus, Ara. Keren. Contoh ya. Satu lagi nih, Aduh, buat dua Bu lagi Susi. nggak ada. Ada satu doang. Oke, catat ya, Ra, satu lagi ya. Satu lagi buat Bu Susi. Oke. Bu Susi kan kelak bakal jadi ibu ya dari anak-anaknya ibu. Nah, parenting kayak gimana sih yang bakal ibu terapin ke anak ibu biar anak ibu tuh nggak terjerumus di kegiatan-kegiatan yang menyimpang yang sudah kita Bisa biar jelaskan terkontrol di jalannya. Iya. Bener, ibu memang belum nikah nih, jadi aku tuh belum ngerasain banget ngurusin anak gitu apa segala macam. Anak sendiri. Iya, anak Iya. sendiri ya, anak yang oe-oe yang nafsu sendiri gitu ya. Kayak anak orang aja tuh kayak kalau kalian salah ataupun ada yang menyimpang tuh kayak kok bisa ya? Iya. Kenapa ya? Ibu kan suka sekepo itu karena kadang-kadang bandinginnya sama aku, maksudnya gitu. Kok aku dulu enggak gitu, maaf, Iya. mungkin kita kan otomatis kan keluarganya berbeda-beda ya. Ada yang seperti ini, ada seperti ini. Oh, mungkin tidak sama seperti saya tuh karena alasannya ini. Jadi kalau ibu kelak akan menjadi orang tua, nomor satu kasih sayang. Karena kembali lagi kasih sayang, kayak kalau hidup nggak ada cinta tuh nggak mungkin ya. Iya. Menurut saya, iya. Karena buat ibu kasih sayang terpenting tuh kayak hal sepelenya ya. Kalau saya kan ibu walaupun belum punya anak, tapi ibu punya adik nih ya. Ibu kebetulan ibu juga kan mama udah meninggal nih. Jadi kan Iya. ibu tuh teteh rumah tangga gitu ya. Jadi ibu ngurusnya tuh adek gitu. Yang mungkin bukan anak tapi adek bener-bener kandung gitu. Jadi hal kecilnya ketika ada ibu masih SMA itu yang ibu perhatikan kalau setiap pulang tuh gimana deh di sekolah ngapain aja. Kita ngajak ngobrol. Jadi ketika mungkin adanya ibu yang kita udah kehilangan orang tua, sosok bunda ibu gitu ya, tapi kita masih ngerasa oh iya nih kita masih kasih sayangnya masih full, jadi tidak ada yang kurang gitu. Jadi mungkin ketika ibu akan menjadi orang tua kelak, yang ibu totalitasin adalah kasih sayang, karena itu anak saya gitu kan. Anak adalah rezeki ya, titipan dari Allah gitu. Jadi segimanapun saya akan bertanggung jawab untuk ngurus yang terbaik, kasih sayang, kasih perhatian, untuk sekolahnya kita awasi, untuk pertemanannya. Tapi ingat, kita tidak mengikat ya, tapi kita membersamai, kita bersama-sama nih. Oh iya, perkembangan zamannya seperti apa, kita ngikutin gitu kan. Makanya mungkin kayak sekarang juga nih, yang kalau yang pada menikah di usia yang ibu juga kan sama nih. Kalau punya anak zaman sekarang tuh udah kayak nggak bisa nih. Mereka kayak istilahnya, udah deh zaman sekarang kan anak kecil biar anteng main handphone gitu kan. Iya, Padahal betul. sebenarnya kan ada kan permainan lagi, entah itu kita buka buku cerita, bergambar, apa segala macam. Jadi mungkin sebisanya itu ya. Ini ekspektasi ya, untuk realitanya seperti apa. Next time mungkin kita obrol lagi setelah saya sudah menjadi emaknya ya gitu. siap. Ditunggu. Part 2. Ada part 2 ternyata. Jadi nanti anak ketika sudah kuliah, kalian juga sudah kuliah, ada tugas apa lagi atau tidak perlu ada tugas ya, kita bikin podcast sendiri ya. Sueli suka heboh sendiri. Iba disepil. Oh salah ya. Aku boleh tahu nggak nih kalau ibu tuh dari gen apa? Ibu gen milenial. Milenial. Yes, ibu di atas kalian Gen Z Iya, kan, iya. ibu gen milenial. Nah, adiknya ibu gen Z semua tuh. Jadi ibu ngerasanya, oh kalau milenial tuh kayak gini nih, kalau yang gen Z tuh seperti ini gitu. Kalau ibu di atas kalian, ibu gen milenial. Kalau dari ibu yang gen milenial ini kan, aduh, ini bercabang lagi. Oh my god, lagi. Berarti satu ya. Satu lagi. Berarti 2 ya. Kalau dari ibu yang gen milenial dan kita yang gen Z, ibu melihat nggak sih perbedaan sikap yang ibu rasakan selama ini?
sikap siapa nih? Maksudnya ibu ngelihat ke kalian gitu ya? Iya. Dulu perbandingan ibu sama kalian gitu ya? Ada nggak bedanya? Ada, jelas ada. Mungkin kalau dulu, ya itu ya, karena perkembangan zaman lagi-lagi. Zaman ibu sekolah SMA teh, kalau istirahat teh ngobrol. Kalau sekarang kalian banyaknya, yaitu mungkin kayak Ara yang sibuk bisnis, jadi ngecek HP-nya, ngecek orderan dan sebagainya. Mungkin dengan teman-teman yang lain yang suka ngikutin tren, setiap pulang ke sekolah, yuk kita harus satu circle bikin tren ini, besok tren apa lagi. Jadi seperti itu kan yang mereka pikirkan. Kalau zamannya ibu benar-benar istirahat, kita ada waktu luang tuh ya ngobrol. Kalau ada kayak misalkan apa namanya weekend gitu ya, ada tugas apa segala macam, main ke rumah temen, bahasanya ngerjain banget, rujakan gitu kan. Nah kalau zaman sekarang kan, iya ada tugas ini, udah deh aku aja, nggak mau repot-repot ribet gitu ya. Dia nanti aku tahu beres aja ya, kamu aja yang ngerjain ya. Nanti kan temennya kan, bener kan gitu. Nah kalau zaman dulu itu bener-bener yang datang ya, kumpul jam sini, ya datang tepat waktu gitu kan, ngerjain tugasnya. Jadi itu yang perbandingan itu. Cuma selebihnya yaitu karena perkembangan zaman, kembali lagi ke era globalisasi, perkembangan zamannya sudah sangat cepat. Kalian dapat tugas satu hari, dikumpulkan satu hari aja juga bisa. Beda halnya mungkin dengan kami yang dulu gitu ya, yang kalau tugasnya bikin makalah apa, dan tahu sendiri internetnya keterbatasan, komputer juga, laptop dan sebagainya, handphone canggih juga enggak gitu ya. Kalau kalian kan bikin presentasi ini, bikin apa namanya, spanduk gitu, buat spanduk asal bukan poster, kalian bikin poster, Canva langsung jebret, langsung cepet gitu kan. Kalau kita kalau mau bikin itu, besoknya diumumin dulu kan, besok kita mau bikin poster ya, tema kebersihan misalnya gitu, besok bawa kertas ya, A3, buku gambar, bawa alat ininya gitu kan. Serba tidak instan, kita membuat dulu sesuai prosesnya. Tapi kalau sekarang kalian dengan instannya bisa cepet kan, udah ada itunya, bahannya ya kan, tinggal edit ganti nama, selesai. Betul. Sebenarnya saya sebagai Gen Z ini sedikit iri ya. Tersinggung ya, tolong ya. Iri juga karena kebersamaan di eranya ibu tuh bener-bener yang kerasa banget. Kalau sekarang lebih ke individual ya. Ya kayak pas istirahat aja kayaknya kanan tuh makan, kiri HP. Kayaknya mereka kayak kalian juga kan jarang ngobrol, bener kayak Ara bilang, saya tidak mau cerita gitu kan. Mungkin temannya pun ngerasa ya udahlah, kita nggak usah ikut urusannya Ara gitu, ngapain dia tanya-tanya. Kalau zaman sekarang mah lu gitu, gue. Kalau zaman ibu bener yang namanya sahabat tuh kita karena tahu rumahnya, kita tahu orang tuanya, kita tahu kakak adiknya, jadi kita tuh tahu banget, oh ini tuh adik ini, jadi kalau di jalan ini mamanya ini gitu. Mungkin kalau sekarang kalian lewat gitu ya, itu orang tuanya kalian nggak akan tahu kayaknya. Iya, ya kan, bener kan? Benar. Wah, ternyata tadi banyak banget nih yang kita omongin, nggak tahu nih ya berapa jam. Ya ternyata era globalisasi ini banyak banget yang hal-hal yang nggak kita sadarin. Kita sebagai masyarakat yang hidup di era globalisasi ini seharusnya patut peduli dan tahu apa yang akan kita hadapi untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi. Betul. Jadi kami ucapkan terima kasih nih buat Ibu Susi, buat Ara, karena udah nyempatin waktunya buat ngisi podcast TWS kali ini, dan juga bisa nambah-nambah wawasan buat remaja di era globalisasi. Dan buat Frances, jika kalian berkenan, bisa tinggalkan komentar, saran maupun kritikan di kolom komentar ya. sampai jumpa di podcast TWS lagi, Frances. Dadah. Bye-bye.